dengan dekoder Cavision Kartens. Selain harga terjangkau dan tayangan yang jernih, Anda dapat menyaksikan puluhan channel nasional dan internasional gratis selamanya. Anda juga dapat menyaksikan tayangan olahraga dunia. Tunggu apa lagi? Ganti sekarang juga. Cavision on terus. Baik, kita masih kembali di Healthy Corner di program TVmu, dan pagi hari ini kita masih membahas tentang penggunaan termogan bagi manusia, apakah berbahaya atau efektif. Dan kita tadi sudah berbincang dengan dua narasumber kita di awal, dengan Dr. Zamroni dan juga dengan Mas Didi dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Oke, ini segmen ketiga. Saya mau ke Dr. Zamroni lagi ya. Dr. Zamroni, masih mendengar suara saya? Iya, masih cukup jelas, Mas. Oke, baik, Dr. Zamroni. Jadi tadi dokter sudah menyampaikan tentang tempat-tempat yang bisa digunakan alternatif selain kemudian di dahi yang bisa digunakan ya. Dan memang kalau kita berbicara mengenai efektivitas untuk menilai suhu, sebenarnya tadi dokter juga sudah menyampaikan di beberapa tempat ya. Walaupun mungkin kalau di ketiak juga agak susah, di anus juga agak susah, tapi mungkin paling enggak mendeteksi dini. Dr. Zamroni, sebenarnya kalau kemudian kita berbicara mengenai mendeteksi klinis para warga yang terinfeksi corona, itu mungkin Dokter Zamroni bisa kembali menyampaikan apakah kemudian suhu ini juga menjadi salah satu naik itu bukan berarti pasti itu ada suatu infeksi. Mungkin orang yang habis exercise ya, olahraga ya, habis olahraga kemudian terjadi metabolisme yang meningkat di dalam tubuhnya, maka dia akan membuang panas yang ada di dalam tubuh itu dalam bentuk penguapan, kemudian vasodilatasi atau pembuluh darahnya melebar di tepi, sehingga akan meningkatkan suhu tubuh pada saat itu setelah exercise. Oleh sebab itu, tetapi pada kondisi-kondisi infeksius, orang yang mengalami infeksi itu tanda yang terjadi adalah suatu stres metabolik. Stres metabolik adalah suatu ketika ada infeksi di dalam tubuh kita, maka tubuh akan mengalami suatu usaha untuk mempertahankan kondisi milieu internal atau kondisi tubuh sebagaimana tubuh yang kondisi normal. Maka dia usaha untuk melawan atau virus-virus ini, dia mengeluarkan zat-zat pirogen, zat-zat yang mengaktifkan suhu dalam tubuh kita. Nah, oleh sebab itu, kenapa digunakan suhu itu adalah itu yang paling mudah untuk mendeteksi. Kalau orang setiap datang mau dilakukan rapid kan tidak mungkin, terlalu mahal, kan ya. Mungkin bisa dilakukan rapid ya, tapi kan itu terlalu mahal. Kemudian kalau mau pastinya mau dicek PCR-nya, itu yang pasti kalau dia menderita suatu kondisi infeksi pada penyakit tertentu. Tetapi yang paling mudah itu adalah suhu. Kalau orang suhunya naik, berarti dia di dalam kondisi tidak kondisi milieu internal, tidak dalam kondisi dia kondisi normal. Berarti ada sesuatu yang menyebabkan suhu badannya tinggi. Nah, karena ini di masa pandemi, maka itu menjadi suatu parameter awal bahwa dia dalam kondisi tidak sehat. Belum tentu tidak sehatnya itu karena suatu infeksi COVID. Artinya begitu, Mas. Oke. Jadi suhu itu yang bisa dilakukan oleh semua orang, tidak hanya orang medis, orang non medis pun bisa mengukur suhu itu, karena di situ ada parameter yang bisa dilihat secara umum. Gitu. Kalau kita yang sesungguhnya bahwa COVID ini merupakan suatu infeksi yang banyak bermanifestasi pada saluran pernafasan. Maka pasien-pasien yang mengalami infeksi COVID ini, ya SARS-2 ini, dia akan mengalami kondisi gangguan di pernafasannya, baik mulai dari radang tenggorokan, kemudian mulai batuk-batuk, kemudian mulai sesak nafas, ya. Bahkan sesak nafas ini kalau sudah terjadi suatu fibrosis yang luas di dalam paru. Sebetulnya pada tahap-tahap awal belum ada suatu kondisi sesak nafas, walaupun ketika kita lihat angka saturasi udara di dalam darahnya dia mengalami suatu penurunan, dan ini yang biasanya disebut dengan
happy hypoxia. Happy hypoxia itu dikenal di dalam pasien-pasien COVID. Sebetulnya dia mengalami suatu kondisi kekurangan oksigen, tetapi dia masih melakukan aktivitas yang biasa, misalnya seperti aktivitas kecil, masih bisa ke kamar mandi, bisa aktivitas, bisa SMS, WA, sosial media masih aktif ya. Tiba-tiba begitu 1-2 hari ada suatu serangan yang sudah menutupi semua permukaan dari paru-parunya, baru dia mengalami suatu distress atau kesulitan untuk bernapas. Jadi suhu itu merupakan suatu parameter orang tidak mengalami unfit ya, orang yang tidak mengalami kondisi yang normal, kondisi yang sehat, sehingga dia digunakan sebagai parameter awal untuk melihat orang ini dalam kondisi tidak fit. Bukan berarti orang ini dalam kondisi dia terinfeksi COVID, begitu Mas Widi. Oke, baik, menarik ini. Artinya kemudian memang banyak hal yang digunakan untuk mengidentifikasi gejala COVID ya, tidak hanya penggunaan cek suhu ya tadi, dan cek suhu itu sebenarnya juga bagian kecil dari rangkaian gejala-gejala yang lain yang bisa digunakan untuk identifikasi oleh para tenaga klinis maupun non klinis ya, terutama di masyarakat umum. Dr. Yamroni, lalu tentu tapi semangat untuk para pengguna akses publik menggunakan termogan tetap tidak salah ya, untuk kemudian ya sambil kemudian mengedukasi agar lebih tertib, kemudian masyarakat lebih patuh menggunakan protokol-protokol ya, Dr. Yamroni ya. Iya betul. Itu ya sebagai usaha untuk preventif begitu Mas Budi. Saya kira tidak ada salahnya itu dilakukan pada ruang-ruang publik yang dikunjungi banyak orang. Oke, baik. Nah ini terkait dengan edukasi, saya kembali ke Mas Didi nih. Mas Didi, kalau kita berbicara mengenai strategi untuk kemudian mengedukasi di preventifnya dan promotifnya tentang penggunaan APD ini, termogan ini, tentu menjadi menarik ketika kemudian masyarakat tetap menggunakan ya, dibanding kemudian menghilangkan, sehingga nanti kesannya bahwa udah nggak ada termogan lagi. Menurut perspektif Mas Didi, nilai dari penggunaan termogan untuk menagih komitmen masyarakat umum agar tetap berperilaku dalam kehidupan protokol protokol COVID ini, apakah memang masih cukup bagus, Mas? Masih dipandang bagus? Baik Mas Budi. Begini, protokol untuk COVID ini kan pencegahannya itu kan ada yang melekat dalam diri masyarakat, tapi ada yang melekat pada petugas. Oke. Dua hal ini harus dibedakan. Ketika yang melekat dalam diri masyarakat, seperti pakai masker, cuci tangan yang atas jalan sendiri, pakai hand sanitizer, itu kehendak pribadi. Tapi ketika kehendak pribadi itu sudah mulai lepas pelan-pelan, artinya masyarakat sudah mulai mbuhlah kono gitu ya, terserahlah gitu kan ya. Nah, masih ada komponen yang kedua, yaitu yang melekat pada petugas dengan pemakaian termogan ketika masuk ke mall, ketika masuk rumah sakit, ketika masuk sekolahan ya, dan sebagainya ya, lembaga-lembaga yang lain. Kemudian dengan memaksa para pengunjung cuci tangan sebelum dicek suhunya di depan pintu masuknya. Nah, ini melekat pada petugas, tetapi dengan tetap melaksanakan protokol itu, ini secara tidak langsung adalah mengingatkan masyarakat bahwa kita masih dalam pandemi COVID loh, gitu. Nah, kalau ini kemudian ikut dihilangkan semuanya, maka sudah tidak ada lagi ini warning dari para petugas yang sebenarnya bukan warning secara langsung, tapi ini mengingatkan secara tidak langsung ini. Dengan ngecek, dengan menyuruh cuci tangan, itu kan mengingatkan secara tidak langsung ini. Mengingatkan masyarakat, mengedukasi masyarakat bahwa kita masih loh berbuat seperti ini, kayak gitu. Artinya ini saya kira masih sangat relevan, Mas. Masih sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Karena kita tahu, masyarakat kita itu masyarakat yang selalu inginnya diingatkan. Ini kita harus tahu itu. Kalau yang mengingatkan sudah bosan, lalu bagaimana? Gitu. Ya. Saya kira masih sangat penting ya artinya itu. Ya.
Begitu Mas Budi. Oke, dan apalagi kemudian kalau kita lihat di beberapa daerah sekarang menunjukkan angka yang kenaikannya sangat signifikan ya, seperti betul meningkat ya. Jawa Tengah sendiri, Jawa Timur, kemudian di Kalimantan Selatan ya. Betul. Terutama klaster-klaster betul, baru, betul. Mas Didi, klaster baru di klaster perkantoran ya. Iya, betul. Iya. Nah, memang ini menarik ya kalau kita bicara mengenai klaster kantor nih ya. Klaster perkantoran ini saya lanjut ya. Boleh. Ada waktu ya. Oke. Mas Budi. Oke, ini klaster kantor ini sebenarnya bermula bukan dari kantor sebenarnya kalau menurut saya. Yang paling banyak terjadi adalah klaster kantor ini mungkin terjadi karena ada penularan dari orang luar dulu. Salah seorang dari anggota di kantor kita mungkin terpapar dari orang luarnya. Di luar mungkin karena masyarakat yang tidak mau ikut protokol kesehatannya. Bisa jadi karena mungkin ada anggota keluarga di luar ya, yang kena lebih dahulu. Ya. Sehingga ini terbawa sampai ke perkantoran. Walaupun di kantor sudah ada protokol kesehatan, namun kita tidak tahu bagaimana pola interaksi dari orang di kantor tersebut ya. Apakah setiap saat di kantor itu juga selalu jaga jarak yang full, betul? Apakah setiap saat di kantor juga tidak pernah melepas masker? Pasti ada saat-saat melepas masker, saat-saat kita agak mungkin tidak sadar, agak berdekatan gitu kan ya. Nah, baru akan kemudian terikat kembali, jaga jarak kembali. Jadi ini potensial sekali, apalagi sekarang sudah mulai ada pemahaman yang menurut saya dalam tanda petik cukup salah. Sayang sekali ketika new norm itu, normalan baru diartikan sebagai new normal. Jadi yang mestinya adalah bagaimana kita hidup dalam kondisi, dalam situasi, dalam peradaban yang baru dalam menghadapi COVID ini diartikan dalam kehidupan normal kembali oleh masyarakat. Jadi istilah new normal di awal dulu itu sudah sangat diterjemahkan bebas oleh masyarakat menjadi wah sudah normal kok, sudah boleh ngapa-ngapain ini. Inilah yang sangat susah bagi kami di bidang Kesmas untuk mengubah image masyarakat new normal menjadi new norm. Itu susah sekali begitu. Ya. Itu Mas Budi. Oke ya, baik, menarik ini kalau kemudian berbicara mengenai bagaimana kemudian outputnya ada perubahan perilaku di masyarakat ya, terutama perubahan perilaku yang masih patuh terhadap penggunaan protokol-protokol kesehatan di era pandemi. Oke, nanti kita akan sambung lagi di segmen terakhir, Mas Didi dan juga Dr. Yamroni. Selepas ini kita akan masuk segmen terakhir untuk closing statement-nya dari dua narasumber kita, tapi kita akan jeda iklan yang satu ini. Rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Ikhtiar ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona. Batik Nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambassador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, hari ini sekali program acara Muhammadiyah COVID
Pemimpin Command Center, pimpinan pusat Muhammadiyah, siapa dipersilahkan. Tapi ketika mereka terlibat dalam kompetisi atau provokasi ini, maka yang paling penting itu adalah semangat kerelawanan. Dan teman-teman bisa berinteraksi di nomor telepon yang ada di layar kaca, atau bisa kirim pertanyaan melalui WhatsApp yang nanti akan kita bacakan dari ajaran Islam itu adalah berkaitan dengan Islam monoteis, yaitu Islam yang tidak bercampur dengan kemusyrikan. Baik, dan kita tiba di saatnya di segmen terakhir di Healthy Corner, persembahan dari TV Move di pagi hari ini. Baik, kita kembali akan diskusi dengan dua narasumber kita. Saya ke Dr. Jamroni. Dr. Jamroni? Ya. Oke, Dok. Jadi kalau begitu anggapan beberapa masyarakat yang menganggap termogan itu berbahaya di kepala, saya kira terbantahkan ya, Dok ya? Iya, dari sisi kekuatan alat infrared ini untuk kesehatan itu masih dalam batas toleransi tubuh tidak mengalami dampak atau kerusakan akibat infrared yang telah dipakai untuk termogan. Saya kira tidak perlu ada suatu kekhawatiran untuk itu. Ya, oke. Nah, dokter, lalu kemudian tentu banyak sekarang kan di masyarakat sudah mulai banyak. Dulu juga ada alat-alat untuk desinfektan ya tubuh, kemudian juga ada alat-alat yang lain ya untuk kemudian menjadi bagian dari upaya membentengi diri kita dari paparan virus corona. Dalam segmen terakhir ini, boleh dong Dokter Jamroni menyampaikan closingnya, pesan kepada masyarakat luas tentang bahwa penggunaan alat-alat ini sebenarnya tidak terlalu berbahaya kemudian dan bisa digunakan dengan batas-batas tertentu. Monggo Dok, closingnya Dok, dan pesannya kepada masyarakat. Oke, para pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati Allah, bahwa adanya pandemi, adanya kondisi yang saat ini yang kita hadapi ini membuat kita melakukan suatu kebiasaan yang sebetulnya sudah dianjurkan oleh Islam sendiri, mengatakan bahwa kita harus bersih, kita harus menjaga kesehatan. Kalau kita sakit tidak boleh tercampur dengan yang sehat, biar tidak mengalami suatu kerugian bagi yang sehat, dan juga kita tidak memberikan suatu kemudaratan kepada yang sehat. Oleh sebab itu, dalam kondisi seperti ini, penggunaan alat-alat seperti termogan dalam batas yang wajar, artinya kita terpapar hanya 1-2 kali dalam sehari misalnya, itu masih dalam batas yang ditolerir oleh tubuh kita. Kemudian juga penggunaan disinfektan yang tidak berlebihan, artinya kita menggunakan pada kondisi-kondisi atau tempat-tempat ketika kita habis melakukan bersinggungan dengan tempat-tempat pabrik ya, atau kita mau mengunjungi suatu tempat yang baru, tempat yang kita di situ banyak orang yang mungkin bisa bersinggungan dengan apa yang telah kita sentuh, maka kita juga disarankan untuk menggunakan suatu alat disinfektan yang kita usapkan di telapak tangan kita. Penggunaan ini juga masih cukup aman jika tidak terlalu sering ya, karena alat-alat disinfektan ini banyak yang mengandung alkohol, yang tadinya alkohol ini kadang-kadang kalau takarannya tidak benar juga mengiritasi kulit. Nah, mengiritasi kulit sehingga kurang begitu baik kalau digunakan terlalu berlebihan. Selain alat disinfektan
berupa alkohol yang telah dicampur dengan zat antiseptik. Kemudian juga penggunaan sabun pun juga disarankan sudah cukup dengan di rumah. Misalnya kita menggunakan sabun ketika kita melakukan tindakan atau banyak melakukan sentuhan dengan orang lain atau dengan barang-barang, maka sabun sudah cukup untuk membersihkan permukaan tangan kita. Yang paling utama adalah masker. Masker itu dia mengurangi droplet, ya, mengurangi percikan air liur kita, dan juga mengurangi ketika kita menggunakan itu berhadapan dengan orang yang menggunakan, maka sudah 90% mungkin droplet itu bisa tertutupi oleh masker kita. Ya, itu dropletnya, artinya bukan sesuatu virusnya, tetapi dia sudah paling tidak memercik keluar ketika kita menggunakan masker. Maka kondisi yang saat ini yang paling utama adalah menggunakan masker, kemudian social distancing, tidak terlalu berkerumun dengan orang banyak. Tidak perlu ada rasa yang terlalu was-was berlebihan dalam kondisi ini. Karena was-was yang berlebihan atau kondisi kekhawatiran yang sangat ini juga secara psikologis itu akan menekan respon imun kita sendiri. Kalau orang yang mengalami depresi, dia akan menekan respon imun. Sehingga hal yang wajar kita lakukan seperti yang protokol kita lakukan, cuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga social distancing dengan baik, maka ini adalah suatu tingkatan atau usaha yang sangat preventif untuk menjaga diri kita dari tertular maupun menularkan virus ini. Saya kira itu, Mas Yudi. Baik, terima kasih Dr. Yamroni atas banyak hal yang telah disampaikan di pagi hari ini di Healthy Corner. Saya kira sangat bermanfaat untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Dr. Yamroni, selamat bertugas kembali di rumah sakit, Dok. Lancar dan sukses, sehat terus untuk Dr. Yamroni. Ya, terima kasih, Mas Yudi. Baik, Dokter. Oke, saya ke Mas Yudi. Mas Yudi, jadi kira-kira tadi yang disampaikan oleh Dr. Yamroni bahwa termogan itu tidak terlalu berbahaya seperti yang disampaikan oleh beberapa masyarakat ya, yang di sosial media sempat menjadi bahan pemberitaan yang saya kira sangat masif ya. Nah, oke, Mas Yudi, kalau kita berbicara mengenai teknis penggunaan termogan, jadi kalau penggunaan termogan untuk mengukur suhu itu sebenarnya mesti seperti apa sih, Mas? Jaraknya berapa, kemudian petugasnya sendiri harus seperti apa gitu, Mas Yudi? Baik, ya. Ini agak teknis ini ya. Baik. Termogan itu kan tadi diuraikan oleh Dr. Sandroni sudah ya. Jadi penggunaannya itu kan antara 10 cm itu ya. Jadi antara 10 cm sampai terdekat ke bagian yang diukur ya ini ya. Cuman kalau terlalu dekat ya nanti bagaimana? Kenapa dibuat termogan itu kan mestinya si pembuat ini kan memang ingin mengukur suhu dari jarak yang tidak usah nempel-nempel kan begitu mestinya. Jadi kalau kita lari ke asal-usul termogan ini, kenapa sih kalau dibuat termogan yang dengan sistem infrared? Ini artinya memang dibuat untuk mengukur sesuatu ya, supaya tidak usah harus langsung ketemu dengan ini bendanya kan begitu. Nah, terkait dengan hal itu tentu ya ini teknisnya kan sebenarnya simple itu ya. Asalkan baterainya sudah oke, sudah on kan, tinggal dipencet aja tombolnya, sudah langsung on begitu. Cuman permasalahannya yang lain lagi, ini yang perlu dicermati lagi oleh petugas juga ya. Termogan itu seyogyanya sehabis dipakai juga harus didesinfeksi. Oke. Tidak setiap hari dipakai oleh orang yang berbeda, langsung pakai, habis pakai ditaruh saja tanpa ada penanganan khusus. Mestinya sebelum dipakai dan setelah dipakai itu ada desinfeksi pada bidang dari termogan itu, sehingga ini juga akan meminimalkan risiko kontak, risiko kontaminasi dari satu pengguna termogan ke pengguna yang berikutnya. Itu Mas Budi. Jadi ini hal-hal mungkin hal ini yang terakhir ini mungkin masih belum familiar ya. Orang tahunya pokoknya ini loh. Nah, saudara tugasnya di depan ya, di bagian security misalnya yang pegang termogan itu, dia diberi termogan, tapi
nampaknya selama ini masih terabaikan, tidak pernah terpikirkan bahwa termogan itu hari kemarin dipakai siapa, lalu dipakai berapa lama, dipakai mengukur siapa saja, berapa orang yang diukur, kontak di luar berapa lama, tidak pernah terpikirkan. Ya. Yang penting di situ, kami dari bidang Kesmas coba memberikan masukan di sini bahwa termogan itu sebelum dipakai dan setelah dipakai seyogyanya didesinfeksi dulu. Ya, begitu Mas. Oke, menarik. Dan tentu para petugas yang menggunakan termogan juga menggunakan APD ya Pak Didi ya? Seharusnya begitu, sesuai dengan protokol yang harus dipenuhi sesuai standarnya gitu. Oke, baik. Nah, Pak Didi, segmen terakhir closingnya, pesan Pak Didi untuk masyarakat Indonesia agar lebih aware lagi, lebih berkomitmen untuk selalu menjaga protokol kesehatan karena wabah belum berakhir. Monggo Pak Didi, pesannya. Baik, ini untuk segenap pemirsa TV-mu ya, di seluruh penjuru tanah air ini ya. Saya ingin sampaikan singkat saja ya, bagi seluruh masyarakat, jangan bosan menerima informasi edukasi. Bagi petugas kesehatan, bagi kader-kader kesehatan juga jangan bosan menyampaikan pesan-pesan kesehatan. Dan bagi pemerintah, jangan berhenti melakukan program-program pengendalian sampai pandemi ini benar-benar berakhir. Saya kira itu Mas Budi, cukup untuk semuanya saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Didi yang ada di Universitas Muhammadiyah Semarang di Jawa Tengah. Terima kasih juga kepada Dr. Zamroni, spesialis saraf dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang juga telah memberikan pencerahan kepada kita semua tentang penggunaan termogan bagi masyarakat. Dan tentu tadi beliau berdua sudah menyampaikan yang utamanya adalah termogan tidak berbahaya, tetapi tentu penggunaan yang tepat dan diikuti dengan protokol yang tepat pula. Tadi Pak Didi di akhir menyampaikan bahwa tentu butuh juga disinfektan bagi alat termogannya karena digunakan berulang-ulang dengan orang yang berbeda dan seterusnya sehingga terjaga keamanannya. Untuk itu inilah Healthy Corner dipersembahkan untuk seluruh pemirsa TV-mu memberikan pencerahan tentang kesehatan di Indonesia. Mohon maaf sekali lagi Lafan, kita bertemu lagi di Healthy Corner berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.